Pemirsa, usai mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, Puan Maharani menjawab soal tunjangan anggota DPR RI yang disoroti oleh rakyat Indonesia. Puan menjawab tunjangan tersebut hanya sampai bulan Oktober. Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Semua harus menahan diri. Tuan-tuan saling menyakiti, kita saling menghormati. Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, menjawab soal tuntutan potongan gaji anggota DPR RI yang disuarakan pada aksi demo sejak 25 Agustus 2025. Rieke mengaku tak keberatan jika tuntutan masyarakat soal gaji dikurangi dikabulkan. Rieke menyampaikan terima kasih atas kritikan dan aspirasi masyarakat soal perbaikan jajarannya. Namun ia juga mengingatkan pentingnya saran dan masukan massa soal kebijakan yang akan dibuat ke depan. Selain itu, Rieke juga mendukung pengusutan 7 pelaku yang menabrak Afan Kurniawan, pengojek online yang tewas dilindas mobil rantis Brimob. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali pasca bentrok massa. Pemulihan fasilitas transportasi diprioritaskan karena berdampak langsung pada mobilitas warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan di Balai Kota usai Pramono mengunjungi rumah Afan, korban meninggal dunia akibat bentrokan massa. Pemulihan fasilitas transportasi diprioritaskan karena berdampak pada masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia Mediasari dengan juru kamera Muhammad Hoirudin di sana. Ya, selamat pagi Ismalia. Bagaimanakah situasi terkini di kawasan Makobrimob Kuitang setelah bentrokan terjadi? Ya, selamat pagi Nata, Sabrina dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di depan Makobrimob di Kuitang, ini memang kondisinya masih steril. Namun tadi kami sempat berjalan ke sana, kami sempat melihat masih ada massa yang masih terus menyerukan aksinya di depan Makobrimob, seperti itu Sabrina. Namun tadi kami juga belum melihat adanya petugas-petugas yang berjaga di sekitaran Makobrimob, namun mereka berjaga di depan arah Bundaran Tugu Tani. Dan saat ini kami berada di Jalan Raya Salemba menuju ke arah Senen. Memang tadi sekitar pagi pukul 7 atau pukul 6 pagi ini memang jalanan masih ditutup. Namun sekitar pukul 7 tadi warga berbondong-bondong untuk membuka portal yang mengarah dari arah Salemba ke arah Senen. Dan untuk ke flyover Senen, untuk naik ke atas ini juga sudah lancar, Sabrina dan juga Nata. Namun jika kita sampai di perempatan Senen, ini memang masih ditutup jalannya karena memang masih banyak massa yang berada di depan Makobrimob. Dan di arah Tugu Tani menuju ke arah Kuitang ini juga masih ditutup dan kondisi masih steril. Dan untuk saat ini memang masih juga terasa sisa-sisa gas air mata seperti itu di tempat kami melaporkan, dan memang di depan di Makobrimob ini masih terus massa menyerukan aksinya. Kembali ke Anda Nata dan juga Sabrina. Ya Ismalia, seberapa jauh dari tempat Anda melaporkan ke Makobrimob, kemudian apakah Anda bisa sedikit mendekat ke Makobrimob?
Ya, Sabrina, kalau seberapa jauh memang kami cukup jauh ini posisinya karena memang di depan Makobrimob sendiri, di depan sana ini masih diminta untuk steril seperti itu. Jadi memang tidak boleh ada orang yang mendekat ke situ karena kondisinya masih steril karena memang massa masih terus menyerukan aksinya dan lemparan-lemparan gas air mata masih terus terjadi. Jadi untuk tempat di depan Makobrimob sendiri ini memang masih disterilkan. Namun di sini juga bisa kami laporkan, di tempat kami melaporkan di sepanjang Jalan Salemba Raya ini banyak gang-gang untuk yang masuk ke rumah warga ini masih ditutup karena untuk menjaga keamanan. Dan untuk situasi di tempat kami melaporkan saat ini situasi lalu lintas masih lancar, namun mereka diarahkan untuk mengarah ke flyover atas Senen seperti itu, Sabrina dan juga Nata. Dan untuk di perempatan Senen sendiri ini memang masih ditutup dan mereka dialihkan ke jalan yang lain. Kembali ke Anda, Sabrina. Baik, lantas bagaimana terkait dengan pengamanan yang ada di sekitaran atau mungkin ada sosialisasi dari pihak para petugas untuk melakukan antisipasi pengalihan arus lalu lintas di sekitaran sana, Isma? Ya, Nata, kalau untuk peralihan dan pengamanan di sekitar kami melaporkan memang tidak ada petugas di sini karena memang di sini warga bahu-membahu untuk mereka mengarahkan jalan supaya lebih tertib seperti itu. Tidak ada pengamanan di sini, tidak ada petugas di sini, namun memang petugas berjaga-jaga di depan Bundaran Tugu Tani seperti itu. Di situ banyak petugas yang memang masih berjaga di situ karena memang diinstruksikan untuk steril di daerah tersebut. Namun di tempat kami melaporkan ini tidak ada petugas dan tidak ada terlihat petugas juga yang mengalihkan atau merawat jalannya arus lalu lintas di sini. Nata. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Kuitang, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pemirsa, Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.